Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Arba'un Hadisan fi Tarbiyah wal Manhaj. Kitab yang berisi 40 hadis seputar tarbiyah dan manhaj karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan rahimahullahu taala. Sekarang masuk hadis yang ke-12. Qala al-mu'allif an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu bagimu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sedekah. Dan perintahmu terhadap perkara ma'ruf dan laranganmu dari yang mungkar adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka sedekah. Dan bimbinganmu terhadap seseorang di tanah yang sesat, tanah sesat, maksudnya dia tersesat gitu. Laka sedekah, bagimu adalah sedekah. Wa basaruka lirrajuli ar-radi'i al-basar laka sedekah. Dan pandanganmu untuk orang yang buruk pandangannya bagimu adalah sedekah. Ini maksudnya nuntun jalan mungkin. Dan pandangan di sini bisa jadi pandangan hati juga ya, wallahu a'lam. Jadi orang yang enggak punya pandangan batinnya, kita bantu dengan pandangan kita, itu juga sedekah. Wa imatatuka al-hajara wasyaukata wal azma anit tariqi laka sedekah. Kamu menyingkirkan kerikil, duri, tulang dari jalan bagimu adalah sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Dan kamu mengosongkan embermu untuk ember saudaramu bagimu adalah sedekah. Ya, ini contoh-contoh dari Nabi SAW, dan ini bukan pembatasan. Tentu saja kalau kita simpulkan ya sebenarnya setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, kenapa tidak gitu. Daripada nganggur mendingan berbuat baik. Daripada buang-buang umur mendingan apa? Berbuat baik. Karena setiap waktu kita akan dihisab, dan kebaikan itu akan menjadi peningkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kita sendiri nanti di sana. Dan sedekah itu diambil dari kata sidq. Sidq itu artinya jujur. Jujur itu artinya sesuai antara lahir dan batin. Nah, ini semuanya amal-amal lahiriah itu menunjukkan kejujuran batin. Berarti kalau orang melakukan ini karena Allah, berarti batinnya beriman gitu. Jadi sedekah itu artinya apa? Bukti keimanan batinnya. Bukti kejujuran imannya. Dijelaskan di sini fihi kathratu abwabil khair. Maka di sini menunjukkan banyaknya pintu-pintu kebaikan, dan masih banyak yang lain ya. Bisa dicari, bisa ditambahi. Sangat banyak pintu kebaikan itu. Sedekah itu banyak, nggak punya duit gampang. Sedekah yang lain, senyum saja, kemana-mana senyum gitu kan, masya Allah. Berarti orang yang agak sinting ini sedekahnya banyak juga. Tapi kan mereka nggak niat, itu bedanya. Nah kalau kita
punya niat senyum untuk mencari pahala memang, tapi tidak sembarangan juga ya, karena senyum kepada lawan jenis bisa membuat fitnah dan sebagainya, ya jangan. Kecuali ke nenek-nenek ya tidak apa-apa ya, intinya ada batasannya senyum. Jadi cuma mau bagi-bagi senyum, mau kemana bagi-bagi senyum, Masya Allah, itu udah pahalanya pulang-pulang bawa sekeranjang pahala ya. Kita nggak tahu besarnya, dibanding dunia seisinya jauh lebih baik. Karena apa? Semua pahala itu kekal, sementara dunia itu fana. Itulah kebaikan, indahnya berbagi. Jadi berbagi nggak nunggu kaya ya, dan semua kita bisa senyum, karena senyum itu kan modalnya cuma apa? Bibir tambah gigi dikit. Ya semua kita punya, alhamdulillah. Jadi kalau orang memang dari sononya itu sudah rajin senyum, itu indah sekali kan. Senyum itu sama ya, akhlak itu secara umum ada yang bawaan lahir, ada yang hasil usaha gitu. Mana lebih bagus? Masing-masing punya plus dan minus. Kalau ditinjau dari segi gampangnya, yang bawaan lahir itu lebih gampang. Kalau ditinjau dari hasil pahalanya, bisa jadi yang hasil usaha lebih besar pahalanya. Karena apa? Ada usaha. Karena dia nggak refleks gitu kan. Kalau orang yang refleks bisa jadi nggak niat, senyum-senyum tapi nggak niat cari pahala, itu kurang pahalanya. Tapi kalau yang tahu saya harus senyum nih biar dapat pahala, nah itu dapat pahalanya. Dia pun berusaha karena sulit senyum gitu kan. Apalagi kalau kondisi banyak masalah, itu senyum susah banget. Jadi itu. Nah, apa sih orang ini kalau jalan nggak pernah senyum, ya mungkin banyak masalah gitu. Banyak pikiran, nggak harus masalah juga, banyak pikiran nggak harus masalah ya, mikir macam-macam gitu maksudnya, pengen ini pengen itu belum tercapai ya, akhirnya nggak bisa senyum. Kemudian wa fi ta'thirun niyah fi ja'lil adat ibadat. Nah, ini juga pengaruh niat yang bisa merubah adat menjadi ibadat. Adat itu maksudnya kebiasaan hidup. Senyum kan cuma adat. Buktinya orang kafir senyum nggak? Senyum. Pokoknya sesuatu yang dilakukan mukmin dan kafir sama-sama orang melakukan, itu adat namanya. Itu adat, yang asalnya adat ya adat, hasilnya cuma di dunia biasanya. Kalau orang kafir senyum dapat pahala nggak? Pahala dunia ada, maksudnya hasil dunia ada. Jadi orang kafir yang suka senyum berdagang misalnya, laris dagangannya, orang senang gitu. Nah itu pahala dunia ada. Itu adat itu ada keuntungannya lah, keuntungan dunia. Nah tapi dengan niat berubah menjadi ibadah yang pahalanya nggak cuma di dunia, menjadi di akhirat, itu bedanya. Adat itu kepentingan dunia, ibadat itu kepentingan akhirat. Nah itulah indahnya niat ya. Makanya orang yang nggak pandai berniat itu ya hasilnya dunia-dunia doang, disenengin orang di dunia tapi nggak dapat apa-apa di akhirat, gitu, rugi. Kemudian faedah ketiga, azimu inayatil Islam, besarnya perhatian Islam, bitahqiqi mabda'i tarabut, untuk merealisasikan pondasi ikatan di antara manusia, wa ta'awun bainal muslimin, dan kerjasama di antara kaum muslimin. Dan itulah Islam, memang begitu. Islam ini agama kasih sayang. Islam ini agama solidaritas, agama sosial, agama setia, agama pokoknya di dunia ini udah bisa menghasilkan surga gitu kalau kita praktekin Islam ini. Ya, saling mengerti, saling membantu dan seterusnya, itulah Islam. Jadi bukan agama yang individualistik ya. Kan memang ya tidak sedikit ya orang yang justru belajar di pesantren malah jadi orang yang individualnya menonjol gitu. Beda dengan yang biasa gaul nggak pernah pesantren gitu, jiwa sosialnya ada gitu, malah ke pesantren malah nggak bisa sosialisasi kadang-kadang ya, karena ya gitu, manusia itu tergantung ketekunannya ya, kebiasaannya.
Ini tekun di sekolah belajar, apalagi pesantren, nggak pernah keluar pondok, benar cuma belajar ngafal. Begitu terjun di masyarakat, susah senyum, susah sosialisasi, nggak bisa nyapa, apalagi duduk sama-sama, itu berat. Itu tantangan tersendiri buat orang-orang yang punya kebiasaan tertentu untuk bisa mengaplikasikan ilmu sebenarnya ya, karena Islam ini nggak cuma teori tapi harus praktek gitu. Nah itu di situ ada apa namanya waktu ya, di situ ada waktu untuk merealisasikan ilmu, mengaplikasikan ilmu yang teori-teori sekarang sudah kita kuasai. Nah, tinggal diamalkan di masyarakat. Karena banyak masyarakat yang sudah sosial tapi kurang ilmu sehingga sosial mereka berantakan karena tidak didasari ilmu tadi, terutama ilmu niat seperti tadi. Jadi orang itu bisa baik-baik dengan sama tapi niatnya salah. Niatnya hanya semata-mata dunia, ingin dicintai di dunia dan seterusnya, akhirat nggak dapat apa-apa. Nah itu yang paling fatal di situ sebenarnya. Kita kalau secara dohir ya bagus, seneng gitu dengan masyarakat yang jiwa sosialnya tinggi, suka membantu, ramah dan seterusnya, ya itu kebaikan. Tapi yang melakukan itu barangkali jangan-jangan nggak dapat apa-apa di akhirat ketika tidak tahu ilmu tentang niat. Nah itu, jadi plus minus itu selalu ada ya. Makanya ya perlu pengarahan sebenarnya. Makanya anak-anak yang belajar di sekolah atau di kampus atau di pesantren, terutama ya pesantren itu yang paling merubah karakter orang, karena dia ditahan di satu tempat terus gitu, jiwa bersosial ke masyarakatnya masih berat. Makanya itu nanti harus ada apa namanya waktu, dikasih kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu di masyarakat. Makanya kalau orang kuliah itu ada KKN kan. Nah itu sebenarnya itu di situ KKN itu gimana sih membaur dengan masyarakat, tuangkan ilmu yang kalian dapat sebagian untuk diaplikasikan di masyarakat gitu. Nah anak pesantren kadang-kadang belum ada KKN begitu, tapi sebagian ada juga dengan nama-nama tersendiri ya. Itu perlu berlatih seperti itu memang. Kemudian wafihi adamu ihtiqaril ma'ruf walau kana yasiron. Di sini juga terdapat pelajaran jangan meremehkan perkara ma'ruf walaupun kecil atau sepele ya, remeh, mudah gitu. Jangan diremehkan walaupun remeh gitu. Walaupun menurut pandangan kita apa sih cuma kayak gitu. Contoh tadi misalnya menyingkirkan kerikil di jalan gitu. Apa sih cuma kayak gitu, dan itu disebut dalam hadis sebagai apa? Tingkatan iman yang paling rendah. Jadi karena paling rendah orang meremehkan, jangan diremehkan. Hanya sekedar menyingkirkan gangguan di jalan, apapun lah. Ini contohkan tadi batu, kerikil maksudnya, kemudian duri, tulang. Banyak tulang itu kalau di padang pasir memang. Orang buang tulang ya ada. Jadi di jalan-jalan kadang ya segala gangguan apapun, mungkin ranting yang menjulur gitu. Nah itu, jadi kebaikan itu semuanya adalah pahala. Dan bisa jadi, dan ini saya dulu sering dikasih tahu para guru kami, orang itu merasa saya harus beramal yang besar, tapi belum tentu itu yang menjadi sebab masuk surga. Contoh, orang yang masuk neraka pertama kali kan orang yang amalnya besar, jihad, syahid, ulama, ahli Quran, qori, sama dermawan, ahli sedekah. Ini kan amal-amal besar semua. Tapi kenapa masuk neraka pertama kali? Karena belum tentu amal yang besar menurut pandangan kita kemudian menyelamatkan kita. Itu juga kembali ke niat lagi, karena dia niatnya salah. Sebaliknya, bisa jadi orang itu dengan amal kecil yang cuma menyingkirkan duri di jalan, kisah orang ngasih minum anjing, dimaafkan padahal dia pelacur, masuk surga. Kan ngasih minum anjing kan sepele sekali gitu, apalagi anjing kan makhluk yang najis gitu kan. Orang jijik, orang Islam biasanya nggak suka dengan anjing gitu, tapi kita lihat kasihan ini kasih minum, gara-gara itu Allah syukuri masuk surga. Kalau dipikir-pikir mending mana, orang mati syahid apa pelacur masuk surga? Ya mendingan jelas masuk surga lebih bagus loh. Ini mati syahid
ternyata masuk neraka gimana? Ya itu maksudnya semua itu dengan niat yang betul ya. Makanya kalau kita niatnya lillahi ta'ala, itu akan menjadi besar di sisi Allah. Ulama ada mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Betapa banyak amal itu kecil tapi dibesarkan oleh niat. Jadi besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, dan betapa banyak amal itu besar dan dikecilkan oleh niat. Bahkan enggak cuma kecil, berubah jadi dosa. Jadi itu. Makanya ya beramal pokoknya berusaha semaksimal mungkin hadirkan niat itu. Masukkan dalam niat kita. Kita duduk di sini juga niatkan. Ya iya makanya itu rawan ria. Kalau orang cuma nyingkirin kerikil, mana nggak ada orang nengok kan? Nggak peduli. Iya betul. Itulah bahayanya ria itu. Jadi ria itu lebih bahaya daripada dosa-dosa besar. Orang bisa jadi menghindari judi, khamr, zina, membunuh, itu bisa selamat. Tapi riya susah sekali orang selamat dari itu. Amalan kita semuanya dituntut ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ketika tidak ikhlas, kemungkinan ada riya atau tujuan dunia, ujub, sum'ah dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Kemudian yu'aqidu hada nusus katsira, dan yang menguatkan masalah ini banyak sekali nas ya, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Nabi mengatakan ayat bahkan ya, Allah berfirman, man fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi siapa yang beramal amalan walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu dulu anak semut, sekarang atom disebut dzarrah juga. Dulu zaman Nabi belum ketemu atom ya. Jadi bahasa kimia, bahasa Arab atom itu dzarrah. Seberat dzarrah saja itu dari amalan itu apa? Akan dilihat. Dia akan melihat. Ya, kebaikan akan dia lihat, keburukan pun dia akan lihat. Jadi jangan meremehkan amalan yang kecil. Yang kecil yang kita dulu nggak berpikir ria, itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Tapi yang besar belum tentu menyebabkan kita masuk surga, malah masuk neraka. Dulu ada kisah seorang menggali sumur bersama anak-anaknya. Ini udah lumayan tua, kakek-kakek. Jadi nyari sumur itu di tanah Arab kan gak susah, sumur dalam sekali. Ternyata gak dapat air. Nah pas saat gali itu bapaknya kecemplung, anaknya gak berani nolong, malah dikubur langsung. Dikubur. Malah anaknya bikin sumur lagi, karena berapa kali pindah cari tempat yang bisa keluar air. Ya udah, nggak dipedulikan, bapaknya dikubur. Habis itu lama aja, beberapa tahun kemudian, saya lupa kisahnya bagaimana, yang jelas tiba-tiba tergali lagi itu yang dulu terkubur, digali lagi, saya lupa sebabnya, lupa. Digali lagi, ternyata didapati kakek itu masih hidup. Kakek masih hidup. Kaget kan orang, katanya udah meninggal kok masih hidup. Tanyalah, cerita, gimana itu di sini? Apa enggak gelap? Enggak, ada lampunya. Apa bisa makan? Ada yang mendatangkan makanan gitu. Jadi ternyata apa? Itu kakek itu waktu hidupnya biasa membawa lampu ke masjid. Jadi kan masjid nggak ada listrik gitu. Suka kalau waktu sholat malam gitu bawa lampu penerangan di situ, udah gitu, bikin terang orang di masjid. Kemudian dia juga suka bagi-bagi makanan ke orang-orang di mana gitu, bagi-bagi. Dengan sebab itu dia dikubur gitu terang dan ada makanan datang, sudah. Entah gimana hidupnya, pokoknya sampai berapa lama itu hidup begitu. Artinya kebaikan sedikit itu
Kita nggak tahu ya kebaikan kita yang menyelamatkan apa. Ini belum sampai ke surga tuh sudah dapat pahala di dunia seperti itu. Ada guru kami juga yang cerita, beliau ceramah di suatu kampung gitu di pedalaman Yaman. Dia dapati ada seorang kakek-kakek yang bongkok, dilihat gitu, berarti kan dia suka mengutin sampah-sampah kecil itu di masjid. Dengan bongkoknya itu ngambilnya lebih gampang gitu, bungkuk kan. Terus beberapa tahun kemudian datang dakwah ke tempat itu lagi, orang itu masih begitu gitu. Masya Allah. Kemudian saya cerita, bisa jadi inilah yang menyebabkan dia nanti masuk surga, bisa jadi gitu. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan ketika ditanya akhirnya kan sama Ustadz itu, kayak kenapa kok semangat sekali mengutin kotoran sini? Ya saya cuma pengen Allah ridho dengan apa yang saya lakukan gitu. Seperti itu. Dan apa namanya, bukti-bukti bahwasanya Allah itu memang membantu hambanya yang dia itu apa ya punya kesolehan lah, itu memang banyak ya, terlalu banyak kisah tentang itu gitu. Di dunia sudah terlihat pahalanya sebagian, nah itu menggambarkan di akhirat tentu saja lebih besar lagi gitu. Jadi kadang-kadang orang itu nggak ngerti ilmu macam-macam, cuma ngerti sebagian ilmu tapi diamalkan seumur hidup, akhirnya justru lebih berhasil daripada orang yang ilmunya banyak kemudian apa amalannya nihil gitu kan, malah amalannya riya dan seterusnya. Itu bahaya yang seperti itu. Mendingan lakukan apa yang kita tahu, amalkan dengan ikhlas, rutinkan, karena apa? Allah itu paling suka amal itu apa? Yang continue meskipun sedikit. Ya, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal yang paling Allah cintai yang paling continue meskipun sedikit. Jadi jangan terlalu muluk-muluk kalau beramal, continue saja. Orang belajar juga gitu, continue. Orang belajar tuh kan banyak, tapi habis itu nggak belajar sama sekali, percuma. Continue. Ngafal Quran juga gitu, pokoknya rutin terus, sedikit 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 sedikit. Ada guru kami tuh ngafal Quran eh, hampir 10 tahun atau 12 tahun malah, 12 tahun ngafal Quran, tapi hasilnya mungkin luar biasa. 12 tahun itu kemudian belum bilang, saya insya Allah kalau setahun nggak baca Quran saya nggak lupa insya Allah, itu belum bilang gitu. Udah nempel betul, murojaah gampang sekali udah. Sementara banyak orang yang hafal Quran 4 bulan bisa selesai 30 juz. Nah, sekarang ada program 1 bulan 30 juz, luar biasa. Ya cepat-cepat bisa tapi nggak bakal lengket gitu loh. Sementara sahabat dulu kalau ngapal Quran tuh lama, 10 ayat 10 ayat sambil diamalkan gitu kan. Nah itu jadi continue saja yang penting. Makanya ada satu guru tahfidz gitu, ketika datang orang tua mengantar anaknya, Ustadz di sini targetnya ngafal berapa lama? Kata sang Ustadz, seumur hidup. Enggak, maksudnya program di pondok ini seumur hidup. Jadi ngapal Quran itu seumur hidup, bukan cuma program pokoknya 30 juz selesai selesai, enggak. Quran itu gampang hilang, itulah hikmahnya ya. Kenapa Quran itu gampang hilang? Biar orang itu nggak lepas dari Quran. Asal orang punya hafalan dan dia nggak mau meroja lagi, pasti hilang. Lepas, gampang sekali lepas. Hafalan paling gampang hilang itu Quran. Orang punya hafalan hadis atau apa itu masih ada lah, ingat-ingat itu. Tapi kalau Quran berat sekali. Kalau nggak diulang-ulang pasti hilang. Jadi itu hikmahnya besar memang, biar orang itu tidak lepas dari Al-Quran, continue terus, dibaca terus, dimurojaah terus. Itu kelebihan Al-Quran di situ, diantaranya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan dari perkara baik atau ma'ruf ya, segala perkara ma'ruf sekecil apapun. Jangan kamu remehkan. Kemudian Nabi kelanjutannya dalam hadis itu, walau antal qali akhika biwajhin talikin. Meskipun kamu hanya melemparkan senyum untuk saudaramu, jangan diremehkan gitu. Karena orang yang gundah gulana dapat senyuman bisa jadi terang benderang gitu yang tadinya gelap. Ya, jadi sekedar senyuman itu juga sudah sangat
menyenangkan bagi orang lain yang sedih. Kemudian juga Nabi juga pernah bersabda, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling Allah cintai adalah rasa senang yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi kalau ada orang sedih, ini kesempatan nih gimana biar dia senang gitu, dihibur. Walaupun hanya dengan kata-kata, walaupun hanya dengan motivasi, itu sudah cukup dicintai oleh Allah gitu. Amal yang sangat Allah cintai. Makanya jangan berpikir amal yang paling cinta itu cuma jihad atau jadi ulama atau orang kaya yang sedekah. Enggak cuma itu gitu, sangat banyak, pintunya sangat banyak. Kemudian wafihi ana ala du'atil khair, kewajiban para dai kebaikan, an yabdalu anfusahum, untuk mengerahkan diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, ditakdimi kulli ma yaqdiruna alaih, untuk memberikan semua yang dia mampu, semua yang mereka mampu, yaqdiruna alaih min khairin, dari kebaikan. Jadi apapun yang bisa dilakukan, pokoknya berikan kebaikan semaksimal mungkin. Punya waktu, berikan waktumu untuk orang lain. Punya kenyamanan, berikan kenyamananmu untuk orang lain. Punya tidur, berikan tidurmu untuk orang lain tuh. Sampai setingkat itu kalau orang dermawan tuh ya. Artinya apa? Rela begadang demi orang lain nyaman tuh. Masya Allah, berat. Itulah orang baik sesungguhnya tuh yang kayak gitu-gitu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau nggak bisa tidur kalau belum tahu umatnya, rakyatnya itu tentram, kenyang tidur gitu. Tidur paling terakhir itu pemimpin. Jadi pemimpin tuh yang paling berat memang. Nah sekarang ya nggak ada seperti Umar bin Khattab. Itulah sejatinya orang-orang yang dermawan tuh yang kayak gitu sebenarnya, mengorbankan apa yang dia punya demi kebaikan untuk orang lain. Itsar ya, mendahulukan orang lain. Ini akhlak-akhlak yang memang sangat berat sebenarnya. Sedangkan Nabi menggambarkan akhlak saja yang standar itu apa? Standar akhlak itu hadis yang itu apa? Apa enggak? Standar akhlak. Bentar. Enggak datang sekarang. Bentar. Ya kalau di terjemahan ke bahasa kita itu yang gini, kalau kamu nggak suka dicubit jangan nyubit gitu, minimal kayak gitu ya. Akhlak mulia itu rasakan orang lain seperti dirimu. Oh ya itu, antuhibba li akhika ma yuhibbu ma tuhibbu li nafsik ya, jadi kamu mencintai untuk saudaramu seperti yang kamu cintai untuk dirimu. Nah, itu standar akhlak, artinya sama gitu, disamakan orang lain sama seperti kita, itu udah standar tuh. Tapi kalau yang lebih dari itu itsar, mendahulukan orang lain daripada diri kita, itu lebih tinggi lagi, berat ya. Kalau yang standar aja masih susah, apalagi yang lebih tinggi gitu. Nah, itulah tingkatan manusia ya. Kemuliaan manusia itu beda-beda. Tapi mendahulukan orang lain juga Apa? jarang ada yang mendahulukan orang lain. Iya, makanya yang standar aja jarang, apalagi yang mendahulukan. Standar aja jarang. Jadi Rasul mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis standar akhlak tuh. Ada yang serupa dengan itu sebenarnya. Eh, an ya'ti ilan nasi ma, lupa saya lafadznya. Jadi intinya kamu memperlakukan manusia seperti kamu ingin diperlakukan. Intinya begitu loh. Itu standar akhlak. Jadi kalau kita nggak mau menyakiti orang ya jangan menyakiti. Kalau kita nggak mau nyuekin orang ya jangan nyuekin orang, nggak mau dicuekin jangan nyuekin, dan seterusnya lah intinya. Jadi seperti itu. Kalau kita bisa menyamakan orang lain seperti diri kita, itu insya Allah sudah lumayan, ya bukan lumayan lagi, sudah sangat bagus ya. Apalagi lebih dari itu ya, mendahulukan orang lain, luar biasa. Kemudian
fa fi dzalika ajrun lahum. Jadi dalam setiap perkara ma'ruf tadi adalah pahala bagi mereka, wa naf'un li ghairihim, dan memberi manfaat untuk orang lain, wa tahyah al-qulub lil qabul, sehingga hati manusia itu bisa menerima kebenaran. Ini para dai tentunya ya. Dai itu harus memberi contoh berbuat baik biar manusia itu bisa menerima kebenaran, kebaikan. Dan Nabi juga memberi motivasi ya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi manfaat apa nih? Segala manfaat dunia dan akhirat ya. Apapun yang baik untuk orang lain bermanfaat, maka lakukan. Dan berbuat manfaat itu tadi ya, tidak harus diketahui orang lain. Ya seandainya diketahui biar orang lain cinta pun boleh. Seperti kita ngasih hadiah ke orang, itu kan manfaat. Biar orang itu cinta ke saya, itu masih dibolehkan dalam Islam. Ya, tahadu tahabu kata Rasul. Saling memberi hadiahlah agar kalian saling mencintai. Berarti kita memberi hadiah biar dicintai boleh? Boleh. Itu hadisnya. Tapi tetap paling utama kita cari pahala dulu gitu. Karena kalau saya saling mencintai, Allah mencintai juga. Kan Allah mencintai orang yang saling mencintai gitu. Jadi tetap target akhirnya tetap cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbuat baik kemudian ingin dapat kebaikan dari orang ini dibolehkan dalam Islam ya, sebagian ya, enggak semuanya, sebagian dibolehkan. Makanya tidak masalah kita berbuat baik kelihatan orang, tapi kalau dirahasiakan itu lebih besar lagi pahalanya, seperti dalam ayat dikatakan intubdu shadaqah fani'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekah-sedekah maka itu bagus. Wa in tubdu wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan dan langsung diberikan kepada orang fakir tanpa sepengetahuan mereka, maka itu lebih baik. Dan itu dilakukan diantaranya dulu ada Zainal Abidin ya, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu ketika itu jadi pemimpin ya, gubernur atau nggak salah, itu biasa membawa karung sendiri gandum dibagi-bagikan ke rumah fakir miskin. Padahal beliau seorang pemimpin gitu kan, dan tanpa ada orang tahu. Terus kita kok bisa tahu? Itu tahunya setelah beliau meninggal. Jadi orang di kota itu, orang miskin itu makmur gitu, karena setiap malam, ya enggak setiap malam, pokoknya kalau malam-malam tiba-tiba paginya ada karung di depan rumahnya sudah. Jadi makmur mereka. Begitu meninggal itu khalifah, bukan khalifah ya, gubernur ya. Kemudian apa? Orang kehilangan, orang miskin. Oh berarti selama ini mungkin itu yang ngasih. Nah dikuatkan lagi pas dimandikan, punggungnya hitam-hitam. Kan orang heran, loh apa ini kerjaannya kok punggung hitam-hitam ini? Berarti ini yang biasa ngangkat karung itu, berarti itu disimpulkan dari situ semua. Contoh ya, merahasiakan sedekah tentu lebih bagus. Tapi kalau menampakkan demi orang bisa menjalin cinta juga tidak masalah gitu, boleh. Yang penting bukan nyari pujian semata ya. Menjalin cinta itu boleh, kalau mencari pujian nggak boleh, itu beda. Kemudian perkataan Nabi tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, maka ini terdapat keutamaan memasukkan rasa senang kepada orang-orang yang beriman. Jadi gitu, memberi rasa senang ke dalam hati orang lain itu yang paling gampang senyum. Kita nggak usah ngomong, nggak usah ngeluarin dompet, senyum saja sudah orang pasti senang. Ini kata orang, bahasa yang disepakati oleh seluruh dunia. Jadi antum tiba-tiba naik pesawat jatuh di Afrika gitu misal, pokoknya nyasar di Afrika, nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu bahasa mereka, antum pakai bahasa apa coba? Senyum gitu. Kalau antum serem ya langsung dimusuhi gitu kan. Bahasa senyum semua orang paham, kalau senyum itu pasti sahabat gitu, pasti bersahabat. Makanya kadang orang melancong, yang suka melancong itu turis atau apa gitu, kalau rajin senyum itu mudah dibantu oleh orang-orang yang ya, pasti itu.
yang pengalaman traveling gitu, tahu gitu. Bahasa disepakati oleh semuanya. Kita nggak tahu bahasa orang setempat situ, serajin senyum saja. Apalagi kalau di Indonesia masih tahu bahasa Indonesia ya masih gampang, tambah bahasa yang baik. Ya kalau nggak tahu bahasa sama sekali dengan senyum saja udah semua orang paham kalau itu adalah sahabat itu. Kemudian wa fihi anna ala du'atil khair, kewajiban para dai kebaikan at-takhalluq bihusnil af'al, untuk berakhlak dengan perbuatan yang bagus dan juga ucapan yang bagus. Ya, selain senyuman tadi, perbuatan juga, ucapan juga. Alati tahabbaban nasu ila qabuli ta'limihim wa nushihim, yang membuat manusia itu cinta untuk menerima ilmu dan nasihat mereka. Ya, jadi gitu, kalau para dai itu masya Allah akhlaknya gitu kan, mudah nasihat itu masuk, mudah ilmu itu diterima. Kemudian wa fi anna ala du'atil khair an yahfadu muru'atahum, para dai juga hendaknya menjaga muru'ah mereka. Muru'ah itu artinya kehormatan. Kehormatan di sini maksudnya sesuatu yang dianggap ma'ruf menurut urf, menurut adat. Secara hukum syar'i bebas, tapi kalau menurut adat itu enggak baik, dihindari. Itu namanya urf, itu namanya muru'ah. Jadi seorang dai terus menjaga muru'ah. Maksudnya ketika dia berdakwah, misalnya orang mana ya, orang luar Jawa mau dakwah di Jawa misalnya, ya harus tahu adatnya orang Jawa gitu, gimana sopan santun di Jawa seperti apa gitu. Itu muru'ah. Jadi dai itu harus tahu muru'ah. Ya, kalau dia ngandelin pokoknya di tempat saya ini nggak masalah, ya jangan dakwah di tempat lain kalau gitu gitu. Kita dakwah di tempat lain harus tahu adat di situ seperti apa gitu. Kemudian wahai atihim minat tabaddul, kemudian juga sosok, ya, mereka harus punya sosok yang suka berkorban, suka memberi, suka mengerahkan segala kebaikan. Nah itu pasti disukai yang begitu. Fatabassum waddahik mahmudun syar'an, senyuman dan tertawa itu terpuji secara syar'i, ya, selama tidak berlebihan. Idza lam yatartab alaihi mafasid, ya, selama tidak berdampak pada kerusakan. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala pernah berkata, yang bagi liman kana, bahukan, hendaknya bagi orang yang dia suka tertawa, basaman, suka tersenyum, an yuqassira min dalika, atau an yuksira min dalika wa yalumu nafsahu, hendaknya mengurangi hal itu dan mencela dirinya sendiri. Maksudnya ini yang banyak ketawa, yang berlebihan gitu, jangan berlebihan, harus kita cela diri kita sendiri. Hatta la tamujjuhu al anfus, sehingga tidak membuat nafsunya itu terlalu berani gitu. Wayam bagi liman kana abusan mungqabidan, dan ini sebaliknya, hendaknya orang yang itu memiliki wajah cemberut, tidak mudah tersenyum. Mungqabid itu ya begitu, seperti wajahnya itu kayak kertas di kusut, maksudnya nggak bisa terbuka gitu. Mungqabidun an yatabassama, hendaknya dia tersenyum. Wa yuhassinu khuluqahu, dan memperbagus akhlaknya. Wa yamqutu nafsahu, kemudian memarahi dirinya ala radaati khuluqihi, atas keburukan akhlaknya gitu. Ya, ini introspeksi namanya. Kenapa saya nggak mau tersenyum, kenapa saya nggak mau berbuat baik kepada orang dan seterusnya. Wa kullu inhirafin anil i'tidali famadmumum, maka semua penyimpangan dari jalan yang lurus itu tercela. Ya, segala kebaikan itu yang pertengahan, ya.
tertawa nggak berlebihan, cemberut juga nggak berlebihan, pokoknya pertengahan. Wala budda lin nafsi min mujahadatin wa ta'dibin, dan nafsu itu butuh kepada jihad dan pendidikan, ya, ditakdib, diajari adab gitu. Jadi kita didik kita sendiri gitu, harus sadar. Jangan bilang, ini sering orang bilang gitu, kamu kenapa sih nggak bisa tersenyum? Udah bawaan lahir begini, gimana lagi? Orang nggak mau berubah. Kamu kok pemarah? Udah bawaan lahir, gimana lagi? Itu nggak betul ya alasan begitu ya, karena akhlak itu bisa dirubah. Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak nggak bisa dirubah, Rasul nggak akan diutus gitu kan. Rasul diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak, itu bisa berubah. Kemudian perkataan beliau, sabda Nabi, wa imatatuka al hajar, kamu menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu adalah sedekah. Maka di situ terdapat pelajaran kesempurnaan agama Islam dan perhatiannya terhadap urusan agama dan dunia. Jadi Islam itu juga perhatian dalam masalah dunia, masalah kerapian jalan, kebersihan dan sebagainya juga bagian dari ajaran Islam. Kemudian wafihi kubhu talwisit turuk al muslimin, buruknya mencemari jalan kaum muslimin, bima yu'iku harakatahum, sehingga menghalangi gerakan mereka atau mengganggu pemandangan mereka. Ya, mengganggu pemandangan pun nggak boleh gitu. Wa anadzalika yunafi haqqat tariq, dan itu juga bertentangan dengan hak jalan. Ya, di mana jalan itu juga punya hak yang harus dipenuhi. Alladzi umirna bi'ta'ihi, yang kita diperintahkan oleh Rasul untuk memberi hak jalan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'atu tariqa haqqahu, maka berikan kepada jalan haknya. Ya, di antara hak jalan jangan mencemari, jangan membuat pemandangan yang buruk ya, di jalan dan seterusnya. Kalau seperti ada larangan itu ya, larangan buang hajat di jalan, nah, itu contoh yang parah ya. Pokoknya hal-hal yang mengganggu orang itu semuanya dilarang dalam Islam. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, mereka bertanya, apa hak jalan wahai Rasulullah? Qala qaddul basar, tundukkan pandangan. Jadi jangan melihat-lihat orang yang lewat, apalagi ada aurat yang tersingkap, ya itu nggak boleh. Kemudian kaful ada, menahan gangguan, jadi jangan mengganggu orang di jalan. Waradus salam, menjawab salam. Jadi kalau orang lewat itu yang berhak memberi salam itu yang lewat. Ya, kita yang di jalan, di pinggir jalan itu yang menjawab salam, maka menjawab salam. Jadi ini Rasul mengatakan ini sebenarnya karena Rasul melihat ada orang-orang yang duduk-duduk di jalan. Kemudian Rasul melarang jangan duduk-duduk di pinggir jalan maksudnya, bukan di tengah jalan. Kemudian kata orang-orang itu, ya Rasul, kami nggak punya tempat, kami sedang memang ketemu di jalan dan kami ngobrol di pinggir jalan dan seterusnya. Kata Rasul, kalau begitu berikan jalan haknya. Apa haknya? Itu seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang suka duduk di pinggir jalan ya, berikan hak jalan. Kemudian amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, termasuk hak jalan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini yang paling banyak ditinggalkan manusia nih, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar, nggak usah duduk di pinggir jalan. Duduk di mana? Di dalam kamar. Karena kita asal keluar rumah pasti banyak kemungkaran. Ada orang nggak pakai jilbab, itu nasihati, nahi munkar. Itu begitu. Saya dulu jalan begitu di Bandung, pernah ngantar Syekh dari Saudi. Saya diminta nerjemah, jadi ya udah saya iringi, dan beliau diajak naik mobil nggak mau. Jadi mau ke masjid tuh maunya jalan kaki. Tanya dulu berapa menit ke sana. Ya 10 menit lah. Lumayan jauh, mau jalan. Ya udah saya mau apa gitu kan. Ternyata mau amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar. Ada orang yang lagi duduk rokok, haram, mamnu, nggak boleh rokok. Dan belum bahas lebaran gitu. Intinya haramnya rokok, haramnya musik, haramnya apa dikasih gitu. Udah diterjemahin gitu. Saya disuruh nerjemahin udah berat sekali, masya Allah. Luar biasa.
Saya bilang, "Syekh, udah adzan ini," gitu kan. Bentar dulu, ini harus kita ingkari," katanya. Luar biasa. Saya bilang, "Ya, masih muda sih dia cuma guru SMP di sana kan. Jadi kalau musim Soif kan libur panjang ya, 3 bulan di sana itu biasanya dikerahkan untuk dakwah di luar negeri orang Saudi. Jadi ya bukan saya ilmu lah, bukan orang berilmu banget itu. Saya cuma kasih masukan. Saya kalau gini caramu gitu, kita nggak sampai-sampai nanti. Soalnya di Indonesia tuh nggak kayak di Saudi gitu. Kemungkaran di mana-mana. Dan beliau ketemu dengan wanita nggak berjilbab juga dinasehati juga. Luar biasa ini. Kita harus gotul basar gimana menghadapi perempuan gitu-gitu ya susah kan. Sampai kita selesai kajian diajak makan gitu kan. Itu rumah makan Suharti, ayam goreng Suharti. Mana sih kok nggak sampai-sampai gitu. Masih ngobrol sama kasir ternyata. Kasirnya nggak pakai jilbab. Nasihati. Luar biasa. Saya ya kita yang nggak enak kan jadinya kan. Akhirnya debat lah sama saya itu di meja makan, saya ajak gitu. Kita itu dakwah, iya betul dakwah, tapi kan itu kemungkaran kan. Cuma kalau gitu caranya kita nggak jadi dakwah gitu, kita nggak sampai masjid. Semua kemungkaran ada di sini. Orang yang musik lah, yang rokok lah, yang musbil lah, yang semuanya ada. Dan itu bukan yang paling penting. Yang paling penting akidah. Mereka itu nggak ngerti akidah. Mereka nggak ngerti ngaji. Yang paling penting gimana mereka diajak ngaji, mereka ngerti pentingnya belajar itu. Ya memang prosesnya panjang. Kalau kita terapkan seperti itu langsung-langsung, kita udah dijauhi duluan gitu. Kita belum menyampaikan pesan yang terpenting akidah, kita udah dibenci mereka, udah otomatis itu. Orang kalau diingkari ya pasti nggak suka gitu kan. Ya sama dengan pas itu kata sekolah yang pakai jilbab itu kan yang Ya makanya di Indonesia ini beda, nggak kayak di Saudi. seluruh Indonesia dari Ya sana. makanya satu orang diwajibkan jilbab, jadi orang ngusulin pemerintah untuk bikin aturan itu guru yang begitu di penjara, ngawur kan. Itulah reaksinya justru lebih besar, parah gitu. Ini kemungkaran di Indonesia ini udah sangat parah gitu. Harus dimulai yang paling penting dulu gitu, akidah dulu. Itu masalahnya. Ya namanya orang baru dakwah pertama, semangatnya luar biasa kan. Masya Allah. Dan gimana dari dulu kita punya ibu negara nggak pernah pakai jilbab. Belum Iya. pernah dapat ibu negara yang jilbab. Ya karena bukan adat kita, itu menganggap jilbab itu adatnya orang Arab. Itu yang memang orang yang punya Jadi pemikiran mereka tahu aneh. apa kepentingan jilbab itu sebenarnya mereka belum tahu kan. Iya. Ya karena Islamnya itu cuma Islam status gitu. Jadi belum betul-betul masuk Islam. Itu rata-rata kita tuh masih begitu. Dan di Indonesia ini masih banyak orang yang fobi terhadap Islam. Nggak cuma di Eropa. Kalau Eropa berani terang-terangan Islamophobia kan. Di Indonesia ada tapi ya orang Indonesia masih malu-malu. Tapi nggak suka dengan Islam walaupun agamanya Islam gitu. Dan sebagian mereka muncul dalam pernyataan-pernyataannya kelihatan gitu, nggak suka gitu. Pokoknya dibilangnya orang yang begitu ingin mengamalkan Quran dan hadis dibilangnya apa? Kadrun gitu. Dibilangnya orang gurun lah, macam-macam mereka punya tuduhan. Padahal ini Quran Sunnah gitu, bukan ajaran Arab gitu. Dituduhnya begitu. Ya itulah fenomena masyarakat di sekitar kita. Ya sampai situ dulu ya. Satu hadis ini agak panjang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.